Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati, pada tahun 1979 di kota Vatikan Roma pernah diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh perwakilan tokoh dan pembesar agama dari seluruh penjuru dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap, Indonesia menjadi model dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Bahkan Paus Paulus II mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari beragam agama, namun hidup dalam kerukunan dan keramah tamahan. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan. Karena perbedaan agama seringkali menjadi pemicu sekaligus pemacu munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, perselisihan dan perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang mengikis habis nilai-nilai toleransi. Berangkat dari paparan singkat di atas, kami akan membawakan dakwah Al-Quran yang berjudul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja, dengan landasan Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 108. Dewan Hakim yang saya hormati, kerukunan berbangsa dan bernegara di Indonesia sering kali terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Pengerusakan tempat ibadah umat agama lain yang terjadi di berbagai tempat semakin menegaskan bahwa yang namanya toleransi masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Apapun yang menjadi motif pengerusakan itu, kita tentu sepakat bahwa hal itu tidak semestinya terjadi di negeri yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Bukankah anarkisme, apalagi menyangkut agama yang sangat sensitif, adalah hal yang kita buang jauh-jauh, perlu kita singkirkan dari benak dan pikiran kita, karena tidak satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sepertinya kita harus melirik falsafah yang konon milik suku Bali. Mereka berkata, masjid adalah rumah kami, namun digunakan oleh saudara kami yang beragama Islam. Begitu sikap mereka yang juga dipraktekkan kepada umat agama lain. Tidak ada rasa saling mencurigai, apalagi saling mengintimidasi. Persoalan agama adalah persoalan yang substansial dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika manusia sejak lahir saja sudah terikat kontrak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam prakteknya tidak semua manusia menganut Islam sebagai agama yang diyakininya. Maka dalam konteks ini yang kita perlukan adalah kedewasaan sikap kita untuk tidak mencela dan memaki ibadah serta sesembahan umat agama lain.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Maha benar Allah yang maha agung. Dewan Hakim yang saya hormati, dengan hadirnya toleransi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh, umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai. Karenanya, biarkan umat Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Biarkan umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Padenta Resi Agatya. Silahkan umat Buddha mengamalkan ajaran Dara Siddhartha Buddha Gautama, sepanjang tidak mempengaruhi kelompok lain yang sudah beragama. Masih banyak persoalan lain yang lebih penting dan lebih besar yang bisa kita lakukan bersama dengan mengenyampingkan latar belakang agama. Dewan Hakim yang saya hormati, sejalan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hanifiyatus samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Dewan Hakim yang saya hormati, dari paparan di atas, maka kita dapat memetik satu simpulan bahwa urgensi menciptakan Indonesia yang harmonis dan bersahaja dengan terlebih dahulu menciptakan toleransi semestinya menjadi kesadaran seluruh elemen bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian dakwah Al-Quran ini kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiqi wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.